Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5 yang berjudul komponen ekosistem. Materi pembelajaran pada hari ini adalah kita akan belajar tentang ekosistem, pengelompokan hewan, dan daur hidup hewan. Semoga kalian bisa memahami materi-materi tersebut dengan baik. Baiklah, kita akan mulai belajar. Pengertian ekosistem. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari benda tak hidup, yaitu tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Pengelompokan hewan. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yang terdiri dari 4, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivor, kedua hewan pemakan daging atau hewan lain yang disebut karnivor, hewan pemakan tumbuhan dan daging yang disebut omnivor, dan terakhir adalah hewan pemakan serangga yang disebut insektivor. Baiklah, kita akan mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah herbivor. Herbivor adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, yaitu memakan daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Kelompok herbivor tidak memiliki gigi taring. Contohnya adalah badak, gajah, kuda, kambing, dan sapi. Yang kedua adalah hewan karnivor. Hewan ini adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor adalah kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Kelompok ketiga adalah omnivor. Omnivor adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain atau hewan pemakan segala. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivor antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Yang keempat adalah insektivor. Insektivor adalah kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan ini adalah cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan terdiri menjadi dua macam, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan bermetamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain yaitu lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan
dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan ini tidak mengalami tahap kepompong dan atau pupa, akan tetapi melalui tahap peralihan yang disebut nimfa. Contohnya adalah belalang, capung, dan kecoa. Yang kedua adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Contoh hewan ini adalah kucing, ayam, ikan, dan kadal. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Tetap jaga kesehatan selalu dengan 3M. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.